siang, dengan kakak siapa? Siang Kak, aku Najma. Oh, Kak Najma, salam kenal ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Fani. Kakak bisa panggil saya kakak atau ibu, senyaman kakak aja. Oke. Kak, kalau boleh tahu, sini naik apa? Aku naik ojol sih. Dari mana kak boleh tahu? Kebetulan emang lagi libur jadi dari rumah. Dari rumah. Kakak kalau boleh tahu tempat konseling ini dari mana kak? Emang pas itu kan aku lagi ngerasa butuh ya. Terus aku search aja di Instagram dan emang kebetulan carinya yang emang di sekitar Depok, dekat dari rumah aku, dan kebetulan ketemu deh sama kakak. Oh, berarti dari Instagram ya? Iya betul. Oke, sebelumnya kakak udah pernah melakukan konseling atau belum? Udah sih sebelumnya. Sebelumnya udah pernah? Mm-mm. Kira-kira gimana tuh kak dari hasil konseling yang sebelumnya? Apakah ada penyelesaian masalahnya yang udah cukup oke atau bagaimana? Kalau dari pemberian solusi dari konseling sebelumnya ada sih, cuman aku ngerasa kayaknya aku masih butuh deh gitu, makanya aku mau datang lagi karena kayak ya aku orangnya itu emang yang suka bercerita gitu. Kadang kalau udah selesai cerita udah sih tenang, habis itu kadang ya kalau rasa itu balik lagi ya aku nggak tenang lagi gitu. Oh, berarti sering kayak kambuhan gitu ya Iya kak? betul. Berarti kira-kira konseling kali ini dengan topik yang sama dengan konseling yang sebelumnya atau bagaimana? Kebetulan yang ini berbeda sih, dan emang ada problem lagi yang mungkin aku perlu ceritain. Oke. Jadi saya ingin menjelaskan singkat aja ya kak tentang konseling karena kan kakak udah pernah melakukan konseling. Jadi seperti yang kakak ketahui kalau konseling itu merupakan proses bantuan yang diberikan oleh saya sebagai konselor kepada kakak sebagai klien. Jadi di konseling ini kakak tidak perlu merasa takut atau khawatir cerita kakak akan saya sebarluaskan karena semua cerita kakak, apa yang kakak ceritakan, apa yang kakak sampaikan kepada saya hari ini itu akan saya jaga kerahasiaannya. Terus saya juga berharap kakak untuk terbuka kepada saya tentang masalah kakak agar kita bisa mencari solusi bersama-sama terkait dengan masalah yang sedang kakak alami. Konseling hari ini durasinya sekitar 45 menit ya kak. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan kak terlebih dahulu? Atau sudah Mungkin cukup? enggak sih, nanti mungkin seiring berjalannya waktu aja ya sambil aku cerita kayak gitu. Mungkin nanti di sela-sela cerita aku juga mungkin akan ada bertanya. Berarti kita lanjut ke tahap berikutnya ya kak. Iya. Kalau boleh tahu nih, kira-kira kakak memiliki permasalahan apa yang membawa kakak datang kepada saya hari ini? Oke, mungkin aku cerita dari problemnya dulu. Jadi aku emang ngerasa kehilangan gitu dari orang terdekat aku, dan emang orang terdekat aku ini yaitu kakek nenek aku sendiri yang biasa aku panggil eyang gitu ya, dan dua-duanya yang sudah memang meninggal. Terus kenapa aku mungkin ngerasa kehilangan, karena dari kecil ini aku dirawatnya sama beliau gitu, kayak ya mungkin memang lebih dimanjanya atau yang bagaimananya gitu ya, jadi ya lebih ngerasa kehilangan aja sih kak. Dan mungkin problemnya ini lebih ke arah aku ngerasa kehilangan itu sampai yang kayak biasanya kan mungkin orang yang meninggal terus orang-orang yang ditinggalkan ini kan ngerasa kehilangannya hanya beberapa bulan mungkin ya, dan kalau aku pribadi ini enggak sampai bisa bertahun-tahun karena memang udah kehilangan ini dari tahun yang awal itu 2021 dan yang kakek aku ini 2024, jadi ya sampai sekarang dan bertahun-tahun kadang suka merasa sedih sampai pernah dimimpikan juga sampai kayak gitu sih. Oke, berarti inti permasalahannya itu kakak merasa kehilangan dari kakek nenek kakak ya yang Iya, sudah betul. meninggal sekitar 3 tahun dan 1 tahun yang lalu. Betul. Kalau boleh tahu nih, kira-kira apa nih yang membuat kakak merasa sedih yang paling mendalam dari kehilangan dua orang tersebut? Oke, mungkin throwback dari cerita aku kecil gitu ya, kenapa aku bisa merasa sedih dan kehilangan banget, karena emang aku dari kecil ini kayak selalu dimanjanya sama eyang, karena mulai dari aku playgroup itu aku diantar jemput sekolahnya sampai aku lulus SD itu aku diantar jemput sama eyang aku gitu, dan ya bener-bener pokoknya selalu dimanja banget gitu, sampai kayak ya hal-hal kecil aja mungkin kadang suka aku ceritakan gitu, jadi ya lebih ngerasa udah gede jadi makanya kehilangan gitu sih. Dan mungkin yang merasa problemnya juga adalah
kan sudah bertahun-tahun ya, dan memang kadang sesekali juga, bukan sesekali sih, memang sering kali juga aku sering banget ziarah ke makam eyang. Dan di sini adalah titik terendah aku, kayak aku suka kalau misalkan memang lagi ada problem yang banyak di kehidupan aku, di luar apa ya, kerinduan aku dengan eyang itu, aku sampai kayak mikir ikut aja ya gitu. Wah, itu titik terendahnya sih. Jadi kayak ya mungkin emang lebih bisa ceritanya kayak yang jadi kayak gitu. Oke. Eh, tapi kalau boleh tahu sejauh ini kakak udah pernah menceritakan hal tersebut belum? Hal-hal yang bikin kakak ngerasa sedih mendalam ke orang-orang terdekat kakak. Oke, untuk hal-hal sedih yang masalah yang sering aku jalanin, kadang beberapa memang ada yang aku ceritain ke teman aku, keluarga aku gitu. Cuman lebih banyaknya adalah aku pendam sendiri, karena kayak ngerasanya mungkin ya aku hanya bisa pendam sendiri gitu, karena aku udah mikir efek dari aku ceritakan nanti akan apa ya, kayak gitu. Terus makanya kadang lebih ceritakannya ini ke makam eyang gitu, kadang lebih seringnya gitu, karena ya aku tahu sih emang nggak ada jawaban apa-apa gitu, tapi aku lebih bisa ngerasa lega karena bisa puas nangis. Karena ada beberapa orang yang setiap aku cerita terus aku nangis gitu ya, kadang mereka malah ngomong kayak ya udah sih, nggak usah nangis gitu. Tapi kan malah aku mikirnya justru dengan nangis ini aku bisa membuat diri aku lagi ya gitu. Jadi aku ya emang nggak bisa berharap kepada manusia dengan solusi dia yang dia mau berikan apa. Jadi lebih baiknya mungkin aku lebih ceritanya ke yang dia gitu. Oke, berarti sejauh ini kakak mungkin udah pernah cerita, tapi kakak sejauh ini nggak pernah dapet solusi yang bisa membantu kakak, malah akan lebih Berefek mungkin panjang. bisa bikin kakak lebih down ya dari omongan mereka. Betul. Ya. Terus kira-kira gimana cara kakak menyikapi dari omongan-omongan mereka? Misalnya kayak tadi tuh ada yang bilang kan kalau misalkan ngapain sih nangis kayak gitu. Nah itu gimana cara kakak menyikapinya itu? Oke, ini sebenarnya dari orang yang paling terdekat banget dengan aku, dan ya mau gimana ya, aku udah nerima sifat dia seperti itu. Jadi ya mungkin aku lebih nggak nanam diri aku. Pertama ya mungkin emang dia seperti itu. Kedua mungkin aku akan lebih membatasi diri untuk cerita dengan dia. Jadi ya tadi balik lagi ke permasalahan aku, kalau ada apa-apa aku lebih baik cerita ke ayang aku aja ya, walaupun dia nggak menjawab tapi mungkin dia bisa mendengar gitu. Berarti emang yang kakak butuhin itu cuman pendengar yang baik, bukan lebih ke kakak sebenarnya tuh nggak butuh solusi gitu, tapi kakak cuma butuh pendengar. Iya gitu. betul, butuh didengar. Oke, dari kehilangan eyang kakak ini kira-kira dampak apa yang kakak miliki dari kehilangan kedua orang tersebut? Oke, dampaknya pertama nggak jauh-jauh dari kehilangan ya. Terus mungkin yang dampak yang negatifnya seperti tadi aku bilang gitu, di saat aku ada problem, kok aku jadi ngerasanya aku capek untuk menjalani kehidupan. Terus kayak ya udah sampai pernah berdoa ke makam eyang gitu, kayak mau nyusul gitu-gitu sih. Dan kayak terus mungkin yang emang sering terjadi ya dari setelah kehilangan ya, yang tadinya biasanya aku setiap hari bisa ke rumah eyang dan bahkan bisa sampai nginep, dan sebelum detik-detik yang meninggal juga aku hampir setiap hari juga ke rumah sakit temenin sampai nginep juga. Dan ya mungkin setelah itu jadi aku nggak bisa seperti melakukan hal-hal yang biasa dengan eyang aku. Terus apa ya memang benar-benar kehilangan banget sih, kayak yang biasanya hal-hal kecil kayak izin untuk jajan gitu, atau misalkan kayak ya nih abis pulang ngajar gitu mau di sini ya gitu, dan itu tuh aku bisa keluar, anak kecil aku tuh cuman bisa kayak Saya bisa paham sama perasaan kakak. Kira-kira dari rasa kehilangan ini berapa besar persenan dari kehilangan yang kakak miliki? kalau diukur dengan berapa persen nggak bisa sih, dan tak terhingga karena emang benar-benar kehilangan. Berarti sangat signifikan perubahannya dari sebelum kehilangan sama sesudah kehilangan. Waktu saat-saat detik terakhir eyang kakak masih nemenin? Masih. Oke. Kira-kira ada penyesalan nggak nih dari kakak setelah
atau pas saat apa detik-detik yang Gitu. Ada banget. Kalau yang terakhir yang di 2024 adalah kenapa pas lagi yang sakaratul maut, kenapa aku gak bisa ada di posisinya gitu. Aku baru bisa datang ke rumah Eyang setelah aku dikabarkan, dan itu mungkin kurang lebih bisa di jam 12-an malam. Ya mungkin penyesalannya, jadi sebelum Eyang tutup mata Eyang nggak bisa lihat aku dulu gitu. Tapi before itu aku sehari-harinya sama Eyang terus sih di rumah sakit, sampai Eyang pulang ke rumah sakit aku masih nemenin. Cuman yang ya aku kan nggak ada pemikiran untuk Eyang pulang secepat itu, jadi ya jam-jam segitu mungkin jam-jamnya memang aku untuk istirahat di rumah gitu ya seperti itu. Oke, berarti kira-kira penyesalannya itu kakak nggak bisa nemenin di saat terakhir Eyang banget gitu, jadi Eyang nggak bisa melihat kakak untuk yang terakhir kali. Iya betul, itu penyesalan terakhir aku. Ya itu penyesalan terakhir sih, tapi mungkin ada penyesalan lainnya, kayak contohnya kayak mestinya di saat aku sidang akhir, atau kayak aku ulang tahun, atau ya hal-hal lainnya yang mungkin bisa aku rayakan bersama Eyang gitu, tapi ya aku udah nggak bisa merayakan sama Eyang lagi. Dan penyesalan sebenarnya kalau dibilang bisa banyak sih, kayak contohnya ya nggak bisa berbalas budi gitu loh, karena ya Eyang meninggal sebelum aku, kayak sekarang aku udah bekerja. Kalau dulu kan mungkin aku masih sering banyak mintanya ke Eyang gitu ya, jadi aku nyesel banget nggak bisa balas budi terlebih dahulu. Oke, rasa penyesalan itu masih berlanjut sampai sekarang kak? Iya betul. Oke, saya simpulkan terlebih dahulu ya kak, kalau permasalahan yang kakak miliki hari ini yaitu karena kakak memiliki rasa sedih yang mendalam akibat kehilangan kedua orang yang kakak sayang. Terus kakak memiliki penyesalan juga. Kakak udah coba bercerita kepada orang lain tetapi tidak membuahkan hasil, malah mungkin bikin kakak merasa sedikit lebih down. Terus mungkin ada beberapa cara yang bisa kakak lakukan, misalkan kayak kakak mencari orang lain yang mungkin bisa lebih baik untuk mendengarkan cerita kakak, bukan malah menghakimi kakak. Terus kakak juga bisa untuk menuangkan perasaan-perasaan kakak yang sedang kakak rasakan. Misalkan kakak lagi merasa sedih atau kangen banget nih sama Eyang gitu, kakak bisa untuk menuliskannya atau menuangkannya di buku atau mungkin di catatan handphone gitu, biar kakak bisa merasa sedikit lebih lega, walaupun mungkin agak kurang gitu dibandingkan dengan kakak bercerita kepada orang gitu. Terus kalau boleh tahu kakak punya hobi kak? Ada sih. Kira-kira apa tuh kak hobinya? Paling kalau hobi kayak kalau emang lagi ngisi waktu luang, aku suka kayak main game dulu sedikit untuk kayak menenangkan diri, atau kayak melupakan sejenak, atau mungkin kayak suka baca-baca cerita atau lain hal gitu sih. Oke, itu udah bagus kak. Jadi misalkan kalau misalkan kakak yang punya rasa sedih, nggak apa-apa nih kakak nikmati dulu rasa sedihnya. Setelah itu kakak lakuin hal-hal yang emang kakak suka lakukan tadi, biar refresh pikiran kakak juga, biar rasa sedihnya tuh nggak berlarut gitu, nggak terus-terusan. Kira-kira dari konseling hari ini ada yang ingin ditanyakan kak, atau misalkan ada yang masih kakak masih merasa kurang puas gitu sama hasil konseling hari ini? Paling kalau dari sekarang aku kayaknya udah tercukupi juga sih untuk saran-sarannya. Tapi mungkin kira-kira kakak ada nggak saran nggak ya, kalau misalkan kira-kira kayak aku kangen lagi gitu, terus atau mungkin kan aku tadi kan bilang juga kalau misalkan aku lagi ada masalah, kadang ngerasa untuk berdoa kayak yaudah aku mau ikut Eyang aja gitu. Kayak gimana cara untuk menghilangkan rasa itu? Untuk menghilangkan rasa itu kakak tuh harus menanamkan di pikiran kakak juga kalau misalkan dengan kakak mungkin ikut sama Eyang itu nggak bikin jauh lebih baik gitu, karena kakak juga punya kehidupan sendiri yang harus kakak jalani gitu, karena kan kehidupan kakak terus berjalan walaupun kakak kehilangan dua orang yang kakak sayang. Jadi mungkin kakak bisa lebih berpikir positif ketika perasaan itu datang, untuk
karena kan tadi kakak punya rasa penyesalan nih, kakak nggak bisa membahagiakan eyang kakak di saat terakhirnya gitu. Mungkin kakak bisa untuk lebih ke melakukan hal lain yang mungkin bisa bikin eyang kakak bangga, walaupun eyang kakak itu nggak bisa nemenin di samping kakak di setiap proses kakak, tapi sebenarnya tuh eyang ngelihat proses kakak walaupun gak nemenin kakak secara langsung, tapi eyang selalu ada di hati kakak gitu. Kira-kira seperti itu sih kak saran dari saya. Apa masih butuh saran lain? Udah cukup banget sih kak. Oke, jadi kalau misalkan emang nanti perasaan itu masih berlanjut atau makin parah, kakak bisa datang kembali ke saya, menghubungi saya lagi biar kita bantu mencari penyelesaiannya mbak. Oke. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dari saya, entah dari kalimat yang saya ucapkan yang kurang mengenakan di kakak, atau mungkin dari saran saya yang masih agak sedikit kurang, mohon dimaafkan. Nggak ada yang kurang sih kak, overall udah oke. Alhamdulillah, semoga membantu ya kak. Semoga masalahnya bisa cepat selesai, kakak Amin. bisa hidup kakak bisa berjalan normal walaupun tidak ada kedua orang tersebut di dalam perjalanan hidup kakak gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Fani sudah sangat membantu dan sudah membuat aku lega banget. Alhamdulillah, sama-sama kak. Abis ini langsung pulang atau bagaimana kak? Iya sih, mau langsung pulang mumpung lagi libur juga. Iya. Mau istirahat. Hati-hati ya kak, terima kasih banyak sudah terbuka sama saya hari ini. Terima kasih sudah berbagi cerita. Iya, Kalau sama-sama. butuh teman cerita, gak apa-apa, hubungi saya lagi aja Oke, gitu. siap, kita pasti. Oke, terima kasih banyak ya kak. Oke. Hati-hati di jalan kak. Baik, terima kasih Kak Fani. Sama-sama kak Najma. Selamat siang. Siang juga kak.